Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tunjudani Lutfia. Saya mengajar di SMP Hang Tuah 6 Jombor. Saya sudah menyelesaikan pelajaran 1-6 secara tuntas dalam pelatihan program guru belajar dan berbagi seri semangat guru keterampilan non-teknis dalam adaptasi teknologi. Di sini saya akan melakukan penjelasan dari pelatihan program tersebut. Program Guru Belajar dan Berbagi Seri Semangat Guru Keterampilan Non-Teknis dalam Adaptasi Teknologi adalah pelatihan untuk meningkatkan kompetensi kemampuan teknis sebagai pendukung penggunaan teknologi dalam kegiatan belajar mengajar. Adapun tujuannya untuk memberikan pembekalan kemampuan teknis bagi para guru dalam proses adaptasi teknologi pendidikan yang terus berjalan. Menginspirasi guru untuk melakukan observasi, kolaborasi, komunikasi, pemikiran kritis, dan kreativitas yang biasa disebut 4C, sehingga berdampak lebih besar terhadap hasil belajar. Bapak Ibu buka Google, lalu ketikkan guru belajar IT. Nah, pilih yang guru belajar. Nah, pilih ini. Setelah muncul tampilan seperti ini, Bapak Ibu login menggunakan akun TK. Nah, saya sudah otomatis masuk. Lalu pilih yang semangat guru. Nah, di sini saya sudah menyelesaikan pelatihannya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa ke bawah. Nah, di sini ada pelajaran 1 sampai pelajaran 6. Nah, Bapak Ibu yang ini penilaian awal, menyimak video pembelajaran sampai di pelajaran 6. Materi pelajarannya sendiri itu membahas tentang resilience, critical thinking, creativity, communication, empower teacher, dan collaboration. Di pelajaran 1 kita mempelajari tentang resilience. Apa itu resiliensi? Kemampuan seseorang untuk bangkit kembali ketika mengalami kegagalan. Ada juga SAMR, suatu kematangan seorang guru dalam memanfaatkan teknologi untuk mendukung proses pembelajaran. Bapak Ibu dapat melakukan refleksi dengan pertanyaan bagaimana saya menggunakan teknologi untuk mendukung proses pembelajaran. Ada beberapa tingkatan SAMR, yaitu 1. Substitution, 2. Augmentation, 3. Modification, dan keempat Redefinition. Melalui tingkat SAMR, Bapak Ibu mengacu pada 2 komponen, yaitu kegiatan belajar dan sasaran belajar. Peningkatan SAMR sendiri itu ditandai oleh skenario capaian KBM yang berkembang. Berpikir kritis. Menurut Parker dan Moore, critical thinking adalah keputusan seseorang yang penuh sadar dan hati-hati. Dalam teknologi, berpikir kritis sangat dibutuhkan untuk merespon informasi yang ada di media sosial. Dalam kegiatan pembelajaran, berpikir kritis digunakan guru dan siswa untuk merubah berpikir kritis tersebut menjadi suatu keterampilan, bahkan menjadi kebiasaan untuk mengubahnya sebagai insting. Kreativitas berhubungan dengan kemampuan bercerita. Sebagai pendidik, guru sebagai pemberi informasi kepada peserta didik harus kreatif dalam menyampaikan informasi. Untuk mendukung hal tersebut, guru membuat konten yang berisi informasi yang dibutuhkan oleh peserta didik. Kemampuan bercerita sendiri adalah kesanggupan atau kekuatan yang dimiliki oleh individu untuk menyampaikan gagasan atau ide secara lisan maupun tulisan. Sedangkan konten adalah segala bentuk komunikasi audiovisual yang berisi sebuah informasi, hiburan, atau ajakan.
Ada beberapa tahapan dalam membuat konten. Yang pertama yaitu membuat rencana. Kita harus mengerti persis apa masalahnya, apa solusinya, dan siapa pembahasannya. Yang kedua, mengeksekusi. Bagaimana kita mengolah sebuah konten itu menjadi menarik perhatian untuk disimak. Yang ketiga, memasarkan. Menyampaikan informasi dengan waktu yang tepat, dan bagaimana kita mengajak supaya lebih banyak orang yang melihat konten kita. Komunikasi efektif mencakup keterampilan komunikasi verbal dan nonverbal, mendengarkan dengan penuh perhatian, serta kemampuan untuk memahami dan mengendalikan emosi serta mengelola stres. Kegiatan komunikasi secara langsung maupun virtual dapat dilakukan membaca hubungan baik, membagikan informasi, saling mendengar, dan saling mengerti. Untuk faktor komunikasi efektif sendiri, itu disebabkan oleh keadaan, perasaan atau emosi, kebutuhan, permintaan berdasarkan perasaan dan kebutuhan. Penerapan kelas campuran. Metode belajar campuran merupakan program pendidikan yang memfasilitasi murid belajar dengan memenuhi 4 ciri berikut. Yang pertama, murid secara merdeka mengikuti pembelajaran asinkron agar dapat mengatur waktu, tempat, alur, dan tempo belajarnya. Yang kedua, murid dengan pendampingan guru mengikuti pembelajaran sinkron dengan moda belajar tertentu. 3. Menghubungkan beberapa mata pelajaran menjadi suatu pengalaman belajar terintegritas. Yang keempat, membantu murid menjadi pelajar merdeka belajar dalam mencapai sasaran belajar yang disepakatinya. Dalam masa pandemi, guru-guru seluruh Indonesia melakukan kolaborasi dalam suatu gerakan gotong royong dalam menghadapi pandemi corona. Adapun bentuk-bentuk kegiatannya yaitu berbagi RPP untuk semua mata pelajaran dan semua jenjang, berbagi artikel tentang pembelajaran, berbagi video pembelajaran, serta aksi webinar yang dibuat oleh berbagai komunitas guru maupun komunitas pendidikan lainnya. Sekian video penjelasan saya tentang pelatihan guru belajar dan berbagi seri semangat guru keterampilan teknis dalam adaptasi teknologi. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.